Kita memasuki bulan Desember, bulan yang dalam bahasa Jawa, Desember itu namanya gede-gedenya sumber. Artinya berkat yang paling besar bagi orang Jawa disebut Desember, gede-gedenya sumber. Jadi ada yang, kalau prakteknya ada yang dapat THR, yang Kristen-Kristen ya. Di perusahaan Kristen saya dulu di pelayanan, Desember itu gede-gedenya sumber, ada dapat THR, kita ke orang tua dapat pesangon atau hadiah Natal, di gereja kita diberkati, dan yang paling penting kita juga bersama-sama bersukacita memperingati kelahiran Kristus yang akan kita bersama-sama rayakan di bulan Desember ini bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia dan dengan tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tema kita sepanjang tahun depan kita memfokuskan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan sekali lagi, terus-menerus, berulang kali, juga di komsel-komsel, di area-area, di pemuritan, di SPK, supaya jemaat Tuhan mengingat satu hal yang paling penting, yaitu semua proses yang kita jalani, itu tujuannya adalah sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya makin hari kita bersatu dengan semua orang percaya, kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, kita makin dewasa jemaat Tuhan, emosi kita makin matang, semuanya makin bisa mengendalikan diri, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah yang akan menjadi fokus kita di sepanjang tahun 2021, karena akan menjadi fokus kita di sepanjang tahun 2021, karena kita akan bersama-sama melewati tahun 2020 dengan segala macam persoalan yang kita jalani, dan puji Tuhan kita sudah masuk di bulan Desember. Karena itu saya menyapa Bapak Ibu, halo bulan Desember ya. Desember yang ceria, berkat yang besar Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu jangan terhalang untuk tersenyum, bahagia. Sekalipun kita pakai masker, bolehkah kita sama-sama tersenyum dan beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan di bulan Desember ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan Desember ini udaranya sejuk. Tadi pagi saya bangun jam sekitar 4:30, saya jalan kaki, suhunya 19 derajat Celcius. Kemudian saya cek, wah sebentar lagi berapa itu? Jam 6 suhunya turun 18 derajat Celcius. Kemudian akan naik lagi sampai nanti siang mungkin sekitar 24-25 derajat Celcius. Hari ini paling sejuk, paling dingin. Karena itu kita merasakan kasih dan damai Natal. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita bergeser sedikit dari tema yang kita bahas setiap bulan. Khusus Desember ini kita akan berbicara tentang Immanuel, Tuhan beserta kita, yang menjadi tema Natal tahun ini. Sehingga mari jemaat-jemaat mengingat kembali sepanjang tahun 2020 yang akan kita lewati. Tuhan sungguh mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Itu yang menjadi tema kita bulan ini, khusus nanti puncaknya di hari Natal. Panitia Natal telah mempersiapkan segala hal. Ada beberapa masukan dan kita sungguh-sungguh akan betul-betul mempersiapkan dengan sebaik-baiknya
Dan kita berharap semuanya berjalan dengan lancar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Immanuel adalah kalimat yang menjadi pesan profetik. Pertama kali kalau kita lihat Immanuel ditulis dalam kitab Yesaya 7 ayat 14. Saya bacakan pesan profetik. Sebelum Tuhan Yesus lahir, yaitu sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel juga ditulis di dalam Matius 1 ayat 23 ketika Yesus mau lahir. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, ayat ini memberikan pesan yang sangat kuat, yaitu apa? Jaminan setiap kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ia menyertai kita, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kalau kita baca setelah Yesus bangkit kemudian naik ke surga di dalam Matius 28. Ayat yang terakhir. Sebelum Yesus atau naik ke surga, atau disebut dengan seringkali kita sebut sebagai amanat agung, di dalam kitab Matius, mari kita buka bersama-sama. Di dalam kitab Matius pasal 28, ayat 18, 19, 20. Saya bacakan 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, seringkali kalau kita merasa tidak layak, kita merasa tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, kita merasa berdosa, kita mengalami persoalan, kita pikir, oh aku nggak disertai Tuhan. Tuhan meninggalkan aku nggak pantas, nggak layak. Saya mengasih tahu Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kita tidak pernah pantas. Sesungguhnya kita tidak pernah layak. Kecuali apa? Kecuali oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus yang sudah mati untuk kita, itulah yang melayakkan kita. Apapun keadaan Bapak Ibu, karena iman percaya, bukan karena usaha kita. Dan dia berjanji menyertai Bapak Ibu, bahkan sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Inilah janji Tuhan. Saya mau mengingatkan setiap kita mengambil waktu untuk merenung perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini. Hampir setiap pagi saya bangun, kemudian duduk di depan, mengikuti ibadah doa, kemudian berdoa, selalu hanya kadang-kadang tidak ada lagi permohonan, yang ada adalah, Tuhan aku bersyukur atas penyertaan-Mu, Tuhan aku bersyukur atas pengampunan-Mu, aku bersyukur atas salib itu. Bapak Ibu, tidak pernah kita bisa benar dengan usaha kita, tidak pernah. Karena semua usaha itu tidak membawa kita ke dalam kebenaran, karena kita dibenarkan. Dosa kita diampuni oleh penebusan Yesus di kayu salib. Kelahirannya sudah dinubuatkan dan dia berjanji menyertai kita di dalam masa-masa kehidupan yang paling sulit, yang paling membuat kita rasanya tidak bisa bernafas. Kita kehilangan orang yang dicintai, kita kehilangan keluarga, kita kehilangan keuangan. Sulit, masa-masa yang sulit. Bapak Ibu dengar baik-baik. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Katakan amin. Perlindungannya itu senantiasa bersama kita. Seringkali kita nggak merasa layak, kemudian kita keluar dari perlindungan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Kenapa? Bukan karena kebenaranmu, karena kematian Yesus. Saya ulangi, bukan karena kita hebat. Saya suka berdoa. Saya suka bahasa roh. Berjam-jam tidak ada hal lain kecuali berbahasa roh. Pernah hari-hari ini kalau saya perjalanan, mau ngomong apa ya? Nggak ada, saya berbahasa roh sepanjang jalan.
Tapi itu tidak membuat saya benar. Itu adalah apa? Saya ini butuh Tuhan. Kalau saya keluar dari pokok anggur saya kering. Tapi kebenaran yang utama apa? Kita disertai Tuhan. Katakan amin. Jadi hari ini Bapak Ibu yang hadir, yang menikmati di Zoom, atau menikmati di Facebook, atau di YouTube, yang langsung maupun tidak langsung, dengar baik-baik. Tidak kebetulan menerima pesan Tuhan ini. Engkau disertai Tuhan. Bilang kiri kanan, engkau disertai Tuhan. Sesungguhnya engkau tidak pernah ditinggalkan. Daud tahu persis itu. Sehingga dia menulis di dalam Mazmur 23, apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Penghiburannya itu seutuhnya. Daud belum mengerti tentang penebusan Yesus, karena masih lama. Tetapi kita juga sebenarnya tidak mengerti. Kenapa? Kematian Yesus adalah sekitar tahun 30 Masehi. Kita hidup di tahun 1900, tahun 2000. Hampir 2000 tahun yang berikutnya. Tapi kita sama-sama dibenarkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Dan dia berjanji menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita kerja di perusahaan, saya dulu kerja menjadi wartawan. Saya pernah ditugaskan di daerah konflik di Iran. Saya disuruh ngirim berita, waktu itu masih revolusi di Iran. Saya pergi ke TVRI Iran. Namanya bukan TVRI, tapi TV pemerintah Iran. Kemudian saya naik taksi. Saya tanya, saya sebutin, apakah Anda tahu stasiun TV Iran? Saya dapat surat tugas semua. Tahu. Ternyata Bapak Ibu, saya 2 jam putar-putar tidak tahu. Dia hanya bisa bahasa Inggris, yes saja. Waduh, Tuhan ini daerah konflik. Saya bisa salah, saya bisa dibunuh, dan saya bisa hilang. Tapi akhirnya, singkat cerita, saya nggak menemukan tempat itu, saya kembali. Kemudian baru diantar oleh orang atas militer, baru kita bisa pergi. Artinya apa? Saya melihat, berapa kali saya mau mati ketika zaman kerusuhan, mobil saya sudah dihentikan, di situ orang dengan parang banyak memeriksa satu-satu. Waduh, saya cuma berkata, Tuhan, kalau saya boleh hidup, dan saya melihat memang penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Katakan amin. Saya ada. Mungkin saya merasa sedih, takut, merasa khawatir, tapi Tuhan menyertai saya. Tuhan juga menyertai Bapak Ibu. Apapun, Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat 18, segala kuasa di surga dan di bumi sudah di tangan Tuhan. Dan dia menyertai Bapak Ibu. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan ya. Jangan sedih, jangan khawatir. Tahun 2021 Bapak Ibu disertai Tuhan. Pasti itu. Dia sudah mati untuk kita, tinggal kita taat. Kita mengucap syukur, kita berbuat baik, bukan untuk disertai, bukan. Tapi kita sudah diselamatkan, kita disertai, kita berbuat baik. Kita tidak boleh keluar dari pokok anggur itu. Karena kalau kita lepas, maka kita kering. Kita tidak saat teduh supaya tidak dihukum. Tuhan bukan penghukum. Kita tidak saat teduh karena kita merasa kering. Aku membutuhkan Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Karena dia mengasihi kita apapun keadaan kita. Itu yang saya harus ingatkan setiap kita. Yang kedua Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Bapak Ibu yang perlu kita bangun, kesadaran kita ini dikasihi Tuhan. Dampaknya ucapan syukur dan terima kasih. Akan ada
Saya sangat takut perjalanan dinas. Tapi 3 minggu lalu, 3 hari saya harus pergi ke Jogja. Di dalam perjalanan ke Jogja, saya cuma minta Tuhan, aku nggak mau makan rame-rame. Jadi saya mau makan sendiri. Kemudian apa, saya tinggal di kamar sendiri. Tuhan, saya mau boleh nggak dapat kamar sendiri? Dan panitia bilang gini, Pak Mahyoni dapat kamar sendiri ya? Saya bilang, puji Tuhan. Saya duduk di bis sendiri, saya makan sendiri. Saya hati-hati sekali. Tapi yang menarik, ketika saya sedang di kamar, saya menikmati penyembahan, saya tetap online, ada beberapa pertemuan yang saya harus hadiri. Tuhan mengingatkan, ada banyak orang ingin berubah, tapi kembali ke habit yang lama. Kenapa? Karena kebiasaan manusia itu terbentuk sampai usia 35. Sehingga semua pencerahan, di gereja dapat firman, mencerahkan, kling. Tapi begitu besok pagi, bangun habit lama muncul. Apalagi, di training dapat pencerahan, ting, tapi sebatas pencerahan saja. Tidak berubah. Kenapa tidak sukses perubahan itu? Kenapa tidak selesai perubahan itu? Karena dia dihentikan oleh kebiasaan-kebiasaan lama. Gampang membicarakan orang, gampang kecewa, gampang sakit hati. Itu sudah mendarah daging ketika seseorang berumur 35. Karena itu apa? Butuh sebuah trigger. Butuh sebuah hal pengingat. Yang selalu kita diingatkan. Kita harus tinggal dalam komsel. Kita harus tinggal dalam komunitas. Kita harus dimentor supaya diingatkan. Tapi pada diri sendiri harus dilatih. Setiap 50 menit HP kita berbunyi, ting, lagu. Kamu dikasih Tuhan, berubahlah, jadilah baru, bangun lagi semangat. Kemudian setiap 3 jam, HP saya setel, berbunyi. Lagu-lagu itu saya ingat, muncul tulisan sederhana. Mahyoni, you are loved by God, I am loved by God. Saya sangat dicintai Tuhan. Kemudian apa? Bangun, saya lihat komputer, tugas saya apa? Waduh Bapak Ibu, tugas di masa liburan, di masa pandemi ini banyak sekali. Tapi kalimat itu men-trigger saya. Saya bangun, saya selesaikan semua tugas. Saya tanya lagi, ada nggak yang harus saya lakukan? Ada nggak yang saya lakukan? Sehingga menjadi sesuatu perubahan. Sekalipun usia kita sudah di atas 35. Kita bisa berubah. Kita bisa lebih baik. Kita bisa menghasilkan karya-karya. Saya juga bilang masa pandemi gini apa yang kita hasilkan? Kita lewati biasa saja atau kita menghasilkan karya yang menjadi masterpiece, yang menjadi pegangan, yang membuat kita semakin diberkati oleh Tuhan. Atau kita jalani lewat begitu saja. Coba renungkan. Maukah Bapak Ibu sadar akan hal ini? Engkau sangat dicintai, anaknya aja diberikan. Apakah kita melakukan aktivitas yang sama setiap hari? Pergi ke gereja. Tapi tugas-tugas kita tidak terselesaikan. Melakukan ini, tapi kita masih mengalami kesulitan-kesulitan yang sama. Kesulitan keuangan. Terus kita hadapi cerita lama. Tidak kunjung berakhir. Bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi kita tidak bisa mengatur. Banyak orang bilang gini, loh Pak, apa yang mau diatur? Tiap bulan aja kurang. Saya bilang, justru karena nggak diatur, maka tiap bulan kurang. Saya bilang, Bapak Ibu, income kita itu mesti direncanakan. Bukan kalau sekarang kita nggak punya, terus kita nggak merencanakan. Bukan, justru karena nggak punya kita merencanakan. Nanti kalau datang, caranya gimana mengelola. Karena Bapak Ibu, uang yang bulanan kita terima, ada income potensial lain yang sebenarnya kita bisa sungguh-sungguh berdoa. Supaya kita dapatkan itu. Karena income kita bisa bertambah kalau kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Sebaliknya, pengeluaran kita bisa bertambah kalau apa? Kalau kita tidak rencanakan dengan baik. Saya bilang sama beberapa kawan saya, kawan,
Kalau income-mu segitu dan kamu planning pengeluaranmu segitu, kamu akan stres. Enggak apa-apa Pak, sudah jangan kredit. Enggak apa-apa Pak. Yang susah temanmu nanti. Benar, ketika dia nekat. Ternyata apa? Pak, prediksi saya salah. Cerita lama. Engkau yang mengatur hidupmu dan selalu cerita saya salah hitung. Karena pengeluaran itu selalu jauh melampaui planning kita. Kalau kita mau merasa dikasih Tuhan, submit, datang sama Tuhan, ucapkan syukur, apapun yang diterima, kelola dengan cara yang benar. Karena apa Ibu Bapak yang dikasih Tuhan? Ucapan syukur itu bukan kita, karena kesadaran, bukan kita yang memilih, tapi kita yang dipilih dengan tujuan yang pasti. Di dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ucapan syukur karena kesadaran kita dikasihi Bapa, karena kesadaran karena kita telah diampuni, karena kita telah ditebus melalui kematian di kayu salib. Bayangkan kebaikan Tuhan, kasih dan anugerahnya membuat kita berubah dari kebiasaan lama. Bapak Ibu, saya tidak percaya Tuhan tidak melimpahkan kasih dan anugerahnya. Kalau anaknya yang dikasih diberikan pada kita, apalagi persoalan hidupmu. Ada orang-orang yang dipanggil mungkin untuk hal-hal khusus menderita, seperti Rasul Paulus, tetapi pada dasarnya setiap kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Kita tidak merepotkan orang lain, kita menjadi penolong bagi banyak orang. Karena itu, belajarlah Bapak Ibu mengucap syukur. Setiap siang, ketika beban terasa berat, duduk di tempat kerja, aduh kok setel HP bunyi, dit. Bersyukur, engkau dikasih Tuhan, ada rencana yang baik. Bangkit lagi, drive sampai sore hari. Ketika malam bersyukur, Tuhan, engkau baik, hari ini selesai. Besok bersyukur lagi. Dan semua hal yang baik akan terjadi. Katakan amin. Karena itu bersyukur, sadar kita dikasih. Jangan percaya kebohongan iblis. Karena itu tidak ada yang jahat. Tidak ada yang jahat yang datangnya dari Tuhan. Dia sangat baik. Makin mengenal Tuhan, makin sadar dia sangat baik. Sekalipun hal sulit terjadi, iblis berkata, Tuhan yang kamu layani gak menolong juga ya. Tuhan yang kamu layani gak akan sanggup ya. Saya bilang, Tuhan yang saya layani seumur hidup saya bukan hanya sanggup, tahu yang terbaik bagi saya. Lawan kebohongan iblis. Dia hanya ingin kita semua tidak terkonek dengan Bapa. Dia adalah Bapa segala pembohong. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh bersyukur, kita sungguh-sungguh sadar dikasihi, kita naik mobil, kemudian mobil kita diserempet. Kita jangan langsung marah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa, kok mobil saya masih kecelakaan. Aku sudah berdoa, saya baru beli komputer lumayan, yang saya beli yang cukup premium. Saya sangat happy karena kerjaan banyak. Komputer itu pas menjawab kebutuhan saya. Cuma saya harus pergi, komputer itu ternyata sistemnya kalau baterainya habis sama sekali, bisa rusak. Waduh, saya nggak tahu. Komputer makin modern, makin bikin persoalan. Jadi saya pergi 4 hari, saya tinggal. Habis baterainya, rusak, mati. Semua pekerjaan saya di situ. Sedikit saya berkata, Tuhan kok gini ya? Tapi saya ingat, loh, bukankah Tuhan itu baik? Oh iya, saya bilang, Tuhan baik. Ini kan cuma komputer. Tuhan baik. Enggak masalah. Masih garansi kirim ke perusahaannya. Kapan selesainya Pak? Paling cepat 2 minggu, paling lama 2 bulan. Puji Tuhan, enggak ada masalah. Pakai yang ada. Apalagi yang terjadi. Bapak Ibu belajar bersyukur. Belajar tidak dikalahkan oleh situasi. Mimpi membuat hidup bergairah. Bersyukur membuat hidup bahagia.
hati yang gembira. Amin Bapak Ibu. Hati yang gembira. Saya nyanyikan itu aja terus. Adalah obat. Sekalipun suara saya tidak semerdu Pahan, tapi yang kasih like makin banyak Pahan. Hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu, yang terakhir di dalam Yohanes 3, 16, 17 dan 18. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Bapak Ibu, hukuman sudah datang, bukan hukuman kekal, tapi hukuman yang terjadi ketika kita masih hidup, yaitu apa? Kita kalau ditegur, marah. Tidak menyukai terang. Ditegur sama suami, istri marah. Anak ditegur orang tuanya marah. Gereja, pemimpin menegur jemaat marah. Gampang sekali apa? Nggak mau dia datang kepada terang. Ciri orang yang di dalam hukuman adalah ditegur, nggak mau merendahkan diri. Coba Bapak Ibu pikirkan. Apakah kalau Bapak Ibu ditegur, pemimpin ditegur, keluarga, bahkan anak kita dipakai Tuhan mengingatkan kita memilih marah. Pak, jangan ngobrol terus di luar, Mbok ya pulang ke rumah. Mungkin anak kita dipakai Tuhan mengingatkan, marah. Nak, kamu tahu apa? Ditegur. Siapa saja bisa dipakai Tuhan menegur kita. Daud ditegur sama siapa? Nathan. Raja yang begitu besar. Ditegur. Pakai perumpamaan. Daud merendahkan diri. Bapak Ibu, kita tidak bisa, kita ini membutuhkan orang lain. Ciri khas kita di dalam terang adalah kita rendah hati kalau ditegur. Orang yang nggak mau ditegur, dia sudah percaya dirinya sempurna. Dan tidak ada orang sempurna. Siapa saja, mari kita kembali kepada kebenaran firman. Orang yang di dalam hukuman adalah orang yang tidak mau ditegur. Dia suka dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak terang, hidupnya transparan. Nggak ada satupun yang ditutup-tutupi, hidup sekali. Semua ada di bawah. Kita bersalah bisa. Bukannya bisa sering. Karena itu kita butuh sahabat-sahabat kita menegur kita. Ciri orang yang sudah dihukum, kalau ditegur, bikin benteng. Melihat kesalahan orang lain, lebih besar, kamu tidak sehebat saya. Padahal semuanya selesai ketika, oh gitu ya. Berapa banyak pertengkaran dalam rumah tangga, karena seorang istri ditegur suaminya dengan baik-baik, atau seorang suami diingatkan istrinya, marah. Bapak Ibu, ini sangat penting saya ingatkan. Kita memasuki hari-hari yang betul-betul akan membuat kita dewasa. Kita rendah hati. Ingat, semua yang kita terima, itu karena kebaikan Tuhan. Gaji yang kita terima, kesehatan yang kita terima, kawan-kawan yang Tuhan kirim, itu adalah kebaikan dan anugerah Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, pesan saya di bulan Desember ini, jangan Bapak Ibu takut apapun, jalani hidup dengan ucapan syukur. Kenapa? Tuhan menyertai Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Ada yang bilang, aduh, orang tua saya lupa saya. Ada masa saya memperingati pernikahan. Saya berdiam diri, gitu, berdoa, bersyukur. Dan tak satu pun yang ingat. Bahkan keluarga dekat. Yang saya lakukan apa?
bersyukur. Bersyukur. Bayangkan, saya punya banyak sahabat, banyak rekan, banyak ini, satu pun tidak ingat. Mungkinkah itu? Mungkin. Apakah kita harus marah? Tidak, justru bersyukur. Tuhan, ada waktu kita tenang di hadapan Tuhan. Pakai semua keadaan untuk kita bersyukur. Nggak perlu marah-marah. Ke orang nggak peduli ya. Ke orang nggak usah. Apapun yang terjadi. Ingat, Efesus 4 ayat 13. Yang harus kita dewasa. Makin dewasa, makin peduli, makin mengerti, makin kesatuan iman, makin bertumbuh di dalam pengenalan akan anak Allah yang benar dan kepenuhan Kristus. Biar Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Ya, saya mau minta kita semua bersyukur. Engkau dicintai Tuhan. Masalah yang Bapak hidup hadapi tidak lebih besar dari kekuatan Tuhan. Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu. Engkau sangat dikasihi Tuhan. Tolong bangun setiap hari. Ucapkan terima kasih atas penebusan-Mu di kayu salib. Terima kasih Engkau mengasihi aku. Dia mengenal Bapak Ibu lebih daripada siapapun mengenal Bapak Ibu. Dan kita tidak di dalam penghukuman. Karena kita sudah ditebus. Kita semua dicintai. Buktinya apa? Kita siap untuk ditegur. Kita dinasihati. Lari ke dalam terang. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh mengambil waktu. Boleh pemusik ke panggung, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman hari ini. Dan kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita mengingat Bapak Ibu sangat dikasihi Tuhan. Sangat dicintai Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh mempersiapkan roti, anggur, apapun. Kalau tidak ada roti, boleh kue, tidak ada anggur, boleh yang lain. Tidak usah tergesa-gesa. Nah, saya percaya pagi ini Tuhan menunjukkan kasih setia kepada setiap Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu hadir di ruangan ini, rasakan kasih-Nya, rasakan kebaikan-Nya. Dia menebus engkau dengan darah-Nya, dengan hidup. Dia menggantikan semua kutuk akibat dosa. Ditanggungnya bagimu di kayu salib. Segala penderitaan, sakit penyakit, Dia rela lakukan. Untuk engkau, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang ada di Zoom, melihat bersama-sama dalam ibadah secara online. Atau jemaat Abalah yang dikasihi Tuhan, yang bisa menyaksikan melalui Facebook atau di YouTube, kekuatan dan hadirat Tuhan yang sama mengingatkan setiap Bapak Ibu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Lihat peristiwa salib, bayangkan kasih-Nya padamu. Engkau sangat dicintai. Dia rela mati bagimu. Bahkan engkau yang lahir di tahun 70-an, 80-an, 60-an, ribuan tahun setelah peristiwa kayu salib, kasih-Nya, cintanya tetap seutuhnya bagimu. Dia mengampuni dosamu.
Engkau dilayakkan oleh darah anak domba. Dia menebusmu. Dia memelukmu dan berkata, aku mengasihi engkau. Ketika engkau ditenun dalam kandungan ibumu, Bapa mengasihi. Dia sudah mengenalmu. Apapun keadaanmu, kesalahanmu, mungkin iblis menuduh engkau tidak pantas, engkau tidak layak. Iya, engkau memang tidak pantas dan tidak layak. Tetapi Yesus memantaskan, melayakkan dan membenarkan engkau di kayu salib. Dia menerima, bahkan sekalipun dosamu semerah kirmisi, Dia akan mengubahkan seputih bulu domba, seputih salju. Mari kita mengingat peristiwa itu. Kita mengalami kuasa perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu, roti yang Bapak Ibu pegang, firman Tuhan berkata inilah tubuh. Ini memang roti biasa. Sama seperti yang dipegang Yesus, itu roti biasa. Malam itu dia berkata inilah tubuhku yang terpecah oleh pemberontakan. Mari kita makan. Di dalam nama Yesus, kita bersekutu dalam kematian. Dan kita bersekutu dalam kebangkitan tubuh dalam nama Yesus. Nama Yesus, kita bersekutu nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Ini adalah darah perjanjian yang tercurah karena kasihnya kepada setiap engkau. Ketika engkau menerima tubuh, kau persekutu dalam kematian, kau akan juga menerima darah, bahkan engkau disembuhkan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari berikan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Terima kasih Yesus. Ikarala masyandara. Ikarala masyandara. Ikarala masyandara. Aku bersyukur Engkau Allah yang baik, Allah yang setia. Ekeralah masyandara, ekeralah haleluya. Ekeralah masyandara.
bagian tubuhmu yang sakit, baik yang hadir hari ini atau yang ada di rumah, yang bersama-sama di YouTube, di Facebook, atau di Zoom, boleh taruh tanganmu di bagian yang sakit. Yesus sudah menebus engkau. Tuhan memulihkan engkau. Hari ini sakit penyakit, dengar baik-baik. Aku hardik engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi, bukan oleh kekuatan kami, tapi oleh Yesus yang sudah mati di kayu salib bagi setiap kami. Engkau yang sakit, jadilah engkau sembuh. Engkau dipulihkan dalam nama Yesus. Engkau juga di antaraku ada yang mengalami tekanan persoalan. Engkau merasa sendiri. Engkau merasa terlalu mengalami tekanan persoalan. Engkau merasa sendiri. Engkau merasa terlalu berat menanggungnya. Engkau merasa bahkan tidak ada yang peduli bagimu. Dengar kebenaran firman. Engkau dikasihi Tuhan. Engkau dicintai. Dia mengasihi, dia mengenalmu lebih dari apapun. Engkau dicintai. Jangan engkau takut, jangan engkau bimbang. Oh, datang rajamu, jadilah kehendakmu atas setiap kami. Kehendakmu jadi, kehendakmu jadi. Relakan dirimu dipakai Tuhan, menjadi alatnya, menjadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Engkau yang sedang mengalami persoalan hubungan suami istri, dengar, Tuhan akan mendamaikan. Tuhan akan membuat perdamaian. Engkau akan merasakan kebaikan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabatmu akan melihat yang baik dari dirimu. Tidak ada yang sahabat-sahabat. Sahabat-sahabatmu akan melihat yang baik dari dirimu. Tidak ada yang sempurna. Tapi kata Tuhan, engkau menganggap yang lain lebih utama. Kasihilah seseorang akan yang lain. Jika tidak ada kasih, maka tidak ada kebenaran. Kasih dan penerimaan akan membuat engkau berbahagia. Karena Tuhan yang sudah melakukan bagi engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau patut disembah untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus dan kuasa yang Kau nyatakan. Dan terima kasih untuk bulan Desember yang penuh ceria, yang penuh berkat, penuh damai sejahtera. Engkau menyertai setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan dan saya silakan duduk kembali.